Ini makin lama kok yang datang angkatan Akbar Tanjung, paling muda angkatan Anas Urbaningrum. Ini yang muda-muda mana? Ini keluhan dari para senior saya di hari. Nah, demikian juga yang ada di sini. Jadi ini jangan sampai nih lama-kelamaan yang aktif di Muhammadiyah generasi tua. Padahal tadi yang muda makin lama makin besar. Nah, sekarang bagaimana karakter mereka? Beda nggak? Ini ahlinya. Jadi kita tanya, ini survei anak muda lagi bersama FNS, usia 15 sampai 25 tahun. Kalau tadi 17 sampai 35 tahun, ini 15 sampai 25 tahun. Kita tanya, menurut responden muda ini, anak muda itu sifatnya seperti apa sih? Paling banyak mereka menyebut kreatif. Ini jawabannya multiple respon Bu sekalian ya. Jadi mereka boleh menyebut lebih dari satu jawaban. 2. Suka kerja keras dan pantang menyerah. 3. Sadar akan kewajiban. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Anak muda itu mengutamakan keluarga. Padahal menurut anak muda itu keluarga itu urusan paling bawah. Ada gap yang sangat luas Bu sekalian. Orang tua yang dianggap kreatif oleh anak muda cuma 14%. Jadi kita ini dianggap kurang kreatif sama anak muda. Ini namanya generational gap. Kalau gap ini makin lebar, wah ngeri juga ya. Makin lama kita makin nggak kenal sama anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita aktifnya sama gadget gitu. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur pegangannya gadget gitu kan. Tuh lihat tuh. Ini kalau mau beda banget buat sekalian ya. Jadi di kalangan anak muda mereka yang mengutamakan keluarga kecil, sementara di kalangan generasi tua justru besar. Nah ini perlu dijembatani ya. Jangan sampai generasi gap ini makin lebar, termasuk urusan agamis tadi ya. Menurut orang tua agamis penting, menurut orang muda agamis tidak terlalu penting. Nah, apa penyebabnya? Ada media namanya itu yang paling tinggi. Jadi bagaimana cara anak muda mencari informasi berkaitan dengan isu sosial kemasyarakatan? Kebanyakan melalui media sosial. Jadi ini disrupsi buat sekalian. Jadi ke depan saya berharap Muhammadiyah siap dengan segala perubahan zaman, termasuk menyiapkan pola dakwah dari awalnya rely on atau based on offline menjadi kombinasi antara offline dan online. Semua platform media sosial itu harus diisi sama itu. Dan jujur saya harus mengakui, terutama kawan-kawan PKS, dia lebih cepat mengantisipasi. Coba cek akun YouTube, akun TikTok, akun Facebook, Twitter, mereka punya. Ya. Jadi harusnya Muhammadiyah nggak kalah, gitu. Karena banyak juga kan teman-teman PKS yang aktif di Muhammadiyah. Jadi tolong ditularkan itu ke Muhammadiyah. Ya. Panggungnya diperluas, karena mimbarnya makin lama, podium berdakwah kita itu makin lama makin luas. Jadi podiumnya podium online misalnya. Jadi kegiatan semacam ini Muhammadiyah udah punya TV ya, TV online udah punya akun, diperluas sampai tingkat bawah. Karena TV makin lama makin nggak relevan misalnya. Itu TV konvensional. Koran udah menunggu tahlilan, udah mau mati. Ya, orang radio itu entar lagi wassalam juga. Jadi ini media yang berubah, kita yang harus mengikuti perubahan ini. Tuh, anak muda yang terakses internet hampir 80%. Dan mereka aktifnya bukan sekedar buka sekali, 2 kali, sejam, 2 jam. 75%
ya, itu buka internet berjam-jam dalam sehari. Jadi luar biasa tuh. Kalau misalnya Muhammadiyah mampu melakukan terobosan, menyiapkan semua platform dakwah, isinya berkaitan dengan teologi lingkungan, teologi tanah, teologi anti korupsi, masuk ke setiap platform media sosial, masuk ke ruang privat di mana anak muda bisa membaca sajian dakwah dan narasi atau konten yang disiapkan Muhammadiyah di kafe, di sekolah, di masjid, di mana-mana. Itu pasti akan mempengaruhi, mewarnai ya, jamaah. Itu yang menurut saya jadi PR tuh ya. Naiknya eksponensial sekali. Ini data sampai 2021. Ada kenaikan eksponensial tingkat penetrasi internet. Apa coba yang menyebabkan kenaikan eksponensial internet selama 2 tahun, 2020 dan 2021? COVID. Iya, COVID membuat akselerasi adopsi digital. Dulu zaman saya sekolah, bawa HP, bawa pager dimarahin, ya kan? Zaman COVID nggak bisa sekolah kalau nggak bawa HP. Udah berubah sekali. Jadi ini kalau linear 2030 saya kira udah 100% masyarakat Indonesia terkoneksi dengan internet. Nah, ini 2 slide terakhir. Bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Pertama, ini saran praktis ya buat Muhammadiyah, buat kampus-kampus Muhammadiyah, buat organisasi yang terafiliasi dengan Muhammadiyah. Kalau bikin web ini kan semacam etalase kita sama dunia luar ya. Sekarang orang nggak perlu datang ke kantor, tinggal klik, pengen lihat misalnya amal usaha Muhammadiyah di mana, gitu klik aja. Saya lihat, saya cek Muhammadiyah banyak yang sudah memiliki website. Jadi ini kantor virtual Muhammadiyah. Tetapi sayangnya, dan ini bukan kekurangan semata-mata di Muhammadiyah. Banyak organisasi termasuk lembaga pemerintah atau ormas Islam secara umum, itu umumnya kalau punya website itu just nice to have, hanya sekedar punya aja, nggak diupdate. Kalau pun diupdate isinya seremonial, itu nggak cocok sama anak muda, nggak cocok tuh ya. Kalau pun ada, mereka punya akun, saya cek misalnya ada akun Muhammadiyah dari pengurus Muhammadiyah cabang Jakarta, cabang Surabaya, cabang Jogja, tapi banyak yang kurang interaktif, monoton. Menurut saya Bapak sekalian, kalau Muhammadiyah sudah masuk ke platform media sosial, itu bukan sekedar punya, tapi mindsetnya juga harus berubah. Mindsetnya juga harus mindset media sosial. Jangan sampai kita punya akun, tapi mindset kita masih offline. Nah, ini saya kasih contoh sekalian ya. Jadi saya pulang dari PhD beberapa tahun lalu, 5 tahun yang lalu, saya agak kaget nih. Waktu saya pulang master tahun 2008, itu saya disuruh untuk pengurusan sertifikasi untuk penyetaraan ijazah ya. Karena Al-Quran juga mengajarkan kan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi Allah itu membenci orang yang hanya ngomong tanpa melakukannya. Demikian juga anak muda. Jadi kalau kita melakukan pendekatan kepada mereka, itu kasih bukti dan perbanyak untuk mendengar. Nah, ini yang terakhir. Jadi slide terakhir ini sekaligus memotivasi, sekaligus summary atas apa yang tadi saya bicarakan. Ada perubahan, ada transformasi sikap dan perilaku keagamaan anak muda. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi kita tidak bisa menentang zaman. Kita harus menyiasati zaman. Disrupsi tadi itu harus jadi tantangan, pelecut semangat kita. Caranya
Bagaimana berdakwah dengan anak muda yang makin lama makin besar jumlahnya, supaya mereka tidak jauh dengan kita. Caranya, ketika mendekati mereka, kita harus share experience yang sama dengan mereka, isu yang sama yang menjadi concern anak muda. Tadi saya sudah sampaikan, isu yang berkaitan dengan lingkungan, anti korupsi, isu-isu yang dekat sama mereka. Jadi jangan sampai ada diskoneksi, jangan sampai ada gap, ya. Sebab kalau ada gap, berat buat kita untuk menyapa dan sekaligus mengajak mereka untuk tetap aktif dalam jamaah. Isunya, kemudian situasinya, ya. Jadi kita bicara tentang mereka, dan terakhir harus relate dan harus dekat. Saya kira itu, Bapak sekalian, harapan saya apa yang saya sampaikan bermanfaat buat organisasi Muhammadiyah dan khususnya buat Bapak sekalian. Kalau tidak ada yang, kalau misalnya